Saya sepakat ini diviralkan, ini penting untuk keutuhan kita sebagai bangsa dan negara. Tolong video ini diviralkan, ayo viralkan, ramaikan. Jihad untuk Indonesia. Jelas ya Alfian ngomong itu. Dan kita harus catat dan ingat, dan ini harus diviralkan biar kita paham semua. Kenapa kita sampai mewaspadai Anies, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, akhirnya bocor videonya, nyebar ke publik. Kita menjadi akan tahu apa peran Alfian Tanjung dan kawan-kawan. Apa tuntutan mereka kepada Anies Rashid Baswedan bila Anies jadi presiden. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Alfian bahkan mengatakan semua jaringan yang telah kemudian dia miliki akan diaktifkan lagi, termasuk urusan HTI harus diaktifkan. Ini harus disebarkan ini harus disebarkan ini. Kita cek videonya nih. Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih, tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Hizbut Islam Al-Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, itu serang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Lalu ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangannya menurut saya jadi boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya. Persoalannya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS. Oke, jelas. Itu ucapan Alfian Tanjung. Saya percaya dia ngomong itu. Masa Alfian Tanjung mau bohong? Saya percaya dia telah bertemu Anies dan menawarkan tuntutan itu. Ini harus menjadi catatan penting kita sama-sama. Bahwa ada cita-cita besar di balik kemudian mereka mendukung Anies Rashid Baswedan. Tidak salah, dari kemarin saya selalu ngomong, hati-hati dengan Anies. Lihat rekam jejaknya. Kan itu kan? Lihat rekam jejaknya. Rekam jejaknya udah jelas membuktikan dia siapa, dekat dengan kelompok mana, apa visi misi kelompok itu. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, kelompok itu masih punya cita-cita yang sama. Ya, kenapa sampai mendukung Anies pun masih ada harapan untuk mereka diaktifkan kembali. Meskipun Nasdem itu ngomong, ya, Nasdem itu tokonya ngomong pernah, kita menjadi akan di depan, kita akan menjamin bahwa bila Anies jadi presiden, mereka tidak akan diaktifkan lagi. Organisasi-organisasi terlarang tetap akan menjadi organisasi terlarang. HTI akan tetap menjadi organisasi terlarang. FPI akan tetap menjadi organisasi terlarang. Tetapi apa boleh dibuat? Tokoh Nasdem yang ngomong itu, dikritik habis-habisan. Salah satunya oleh Kozinuddin. Novel Bakmumin ikut bersuara. Para tokoh mereka ikut bersuara. Selamat Ma'arif segala macam ikut bersuara. Mengecam apa yang diucapkan oleh politisi senior Nasdem itu. Artinya apa? Udah jelas di sini. Ada visi misi
besar. Kenapa mereka kemudian merapat ke Anies Rashid Baswedan? Dan Anies susah untuk melepaskan mereka. Kenapa? Karena basis masanya hanya mereka. Satu kali lagi, basis masa Anies itu hanya mereka. Kenapa Nasdem tertarik kepada Anies? Karena punya basis masa mereka. Gak mungkin Nasdem memilih Anies bila Anies kemudian ditinggalkan oleh kelompok massa itu. Gak mungkin, gak rasional, gak punya basis massa apa jualannya. Nah ada. Apalagi si Alfian Tanjung udah ngomong tuh. Kita di belakang aja kita nggak deket-deket. Ngomong itu di depan jamaah ada yang merekam, kan gila. Emang kita nggak memantau setiap apa yang Anda ucapkan, durasi berapa jam pun kita akan pantau, per detik per menit apa yang Anda ucapkan, karena ini menyangkut Indonesia ke depan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah, jangan sampai ada orang yang membawa visi misi untuk tidak bereskan Indonesia ini. Dia sampai mengatakan, si Alfian Tanjung sampai mengatakan, contoh Taliban loh. Dia udah jelas-jelas mengatakan contoh Taliban dia mau tiru. Kita tahu bagaimana proses Taliban menguasai itu. Makanya nggak heran bila ada di mana, Kalimantan Selatan kalau nggak salah, ada sekelompok orang yang membawa banner, ya, lalu kemudian dia itu ngomong, kita akan memenangkan Anies dengan cara apapun. Dia ngeklaimnya sebagai front persaudaraan Islam demi tegaknya syariat agama, jihad katanya. Ini udah kayak gini mereka. Ini udah kayak gini mereka. Makanya mari sama-sama kita bersatu. Ya, yang mencintai Indonesia, yang mencintai NKRI, yang mencintai kebinekaan, keragaman, mari kita bersatu. Persoalan Pilpres nanti itu bukan persoalan sepele. Ini persoalan serius. Karena pemimpin itu yang menentukan nasib bangsa ini, nasib keragaman kita itu. Kita nggak mau. Lalu kemudian yang memimpin Indonesia malah tidak mencintai keragaman, tidak mencintai ideologi kita. Kita tahulah bagaimana cara pandang orang-orang HTI ya kepada Pancasila, kepada NKRI, tauhid segala macam. Rela kita dipimpin oleh bagian daripada mereka, Anies Baswedan. Saya pribadi sangat enggak rela. Karena Pancasila ini udah jelas-jelas rumusan bukan hanya satu orang, bukan hanya satu golongan, ya. Rumusan banyak orang, rumusan banyak golongan, di dalamnya juga Islam. Kita udah jelas, utuh, panceg, tanpa bertentangan dengan apapun, apalagi bertentangan dengan syariat agama. Apalagi Anda mengatakan Pancasila adalah togut segala macam, itu yang akan kita lawan sama-sama. Dan itu geng Alfian Tanjung dan kawan-kawan masih mengatakan itu. Untuk kali lagi, Pilpres ini bukan persoalan sederhana. Ini persoalan serius. Persoalan Indonesia. Persoalan keragaman, kebinekaan, ideologi Pancasila dipertaruhkan. Bila benar-benar Anies nanti jadi capres. Udah jelas-jelas si Alfian ngomong itu. Jelas si Alfian ngomong itu. Dan kita harus catat dan ingat. Dan ini harus diviralkan. Biar kita paham semua. Kenapa kita sampai mewaspadai Anies. Kenapa? Karena ada kelompok itu di belakangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarkan ini seluas-luasnya, saudara. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan ini jihad kita untuk mempertahankan NKRI Pancasila. Ya, salam hormat.